bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor ini lebih tinggi Jawa Timur daripada Jawa Barat. Di daerah Lumajang yang top luar biasanya, pasirnya nomor 1 itu. Lumajang ya? Iya, kemudian di Banyuwangi. Banyak Pak itu Pak. Coba itu lebih dimaksimalkan lagi dalam rangka memberikan pelayanan terkait pengurusan izin-izin ini. Maka tentu peningkatan PAD dari sisi pertambangan ini tentu akan lebih bisa dimaksimalkan lagi. Itu Mbak. APBD Jawa Timur ya tentu untuk masyarakat Jawa Timur. Sesuai judulnya kan anggaran pendapatan belanja daerah. Ini belanjanya apa aja gitu loh Pak sebetulnya Pak. Simpelnya gitu apa gitu. Ya memang. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebuah program di mana setiap Anda yang menyaksikan bisa mengetahui seperti apa sih perkembangan Jawa Timur, dan kita ngobrol langsung bersama dengan para anggota DPRD dari provinsi tercinta ini. Dan pastinya di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang dimana terkait tentang APBD Jawa Timur. Tentu ada pertanyaan begitu ya, ini duitnya siapa? Dan buat siapa gitu. Dan di kesempatan kali ini kita nanti juga bisa mengetahui seperti apa sih proses penyusunan dan juga pemanfaatan dari APBD tersebut. Jadi akan ada insight yang bisa kita dapatkan begitu ya dulur-dulur. Jadi pastikan ikuti podcast ini sampai selesai. Dan saya tidak sendiri karena di studio ini telah hadir narasumber yang begitu luar biasa. Beliau adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang dimana dari Dapil Jawa Timur 7 meliputi Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung dan berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Assalamualaikum Bapak Guntur Wahono SE. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Guntur hari ini? Baik Mbak. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan bisa mampir di studio kami untuk bisa menyapa para dulur-dulur Jawa Timur untuk bisa kita ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini. Siap. Iya. Baik, kalau kita bicara mengenai Komisi C, Bapak, ini sebuah komisi yang kerjanya banyak begitu ya Pak ya. Tapi ini kita akan bahas itu, tapi saya pengen terlebih dahulu mengenai Hari Lahir Pancasila Pak. Karena kalau bicara mengenai tempat Bapak, Blitar ya Pak, Blitar Kabupaten, Kota Blitar begitu ya, ini adalah dapil yang sangat lekat dengan Kota Bung Karno. Nah, apalagi kita lagi baru saja memperingati Hari Lahir Pancasila begitu Pak. Di Hari Lahir Pancasila ini di bulan Bung Karno gimana nih perayaannya di daerah Bapak? Selamat sore dulur Jawa Timur. Kali ini kita di stasiun JTV untuk membahas banyak hal, terutama tugas tanggung jawab kita di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Karin, bagaimana persiapan pelaksanaan bulan Bung Karno? Yang menjadi pertanyaan awal, kenapa bulan Juni disebut sebagai bulan Bung Karno? Karena banyak peristiwa di bulan Juni itu terlibatlah seorang tokoh besar, itu Bung Karno. Apa itu? 1 Juni. Kenapa 1 Juni? 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Ideologi bangsa, way of life, dan sebagai pemersatu bangsa yang digagas oleh founding father kita, Bung Karno. Nah, kemudian di tanggal 6 Juni ini adalah hari lahirnya Bung Karno. Hari lahirnya Bung Karno, walaupun lahir di Surabaya, tetapi keluarga, orang tua dulu Blitar. Kemudian pada tanggal 21 Juni itu hari wafatnya Bung Karno. Karena banyak rangkaian di bulan Juni itu ada keterlibatan Bung Karno, maka disebutlah bulan Juni sebagai bulan Bung Karno. Tadi Mbak Karni menanyakan, kenapa Kota Blitar disebut sebagai Kota Bung Karno? Karena di kota itulah tempat bersemayam almarhum Bung Karno. Jadi itu Mbak Karin. Dan biasanya memang banyak warga yang ziarah juga begitu ya ke makamnya. Apalagi di bulan-bulan ini pasti ramai banget nih Pak. Luar biasa. Jadi di setiap hari itu luar biasa, terutama di hari-hari libur. Ini tidak kurang dari 5.000. Kalau hari Minggu, Sabtu itu banyak sekali memang. Nah, sehingga pemerintah Kota Blitar harus menata sedemikian rupa, memberikan fasilitas semaksimal mungkin agar para pengunjung, para peziarah ke makam Bung Karno itu merasa nyaman, merasa senang untuk bertahan di Blitar. Nah, Blitar
dikatakan sebagai kota Bung Karno, memang dari berbagai sudut banyak pernik-pernik, orang-orang jualan kaos Bung Karno, atribut Bung Karno, patung Bung Karno, bahkan banyak pengrajin-pengrajin patung Bung Karno, baik itu untuk souvenir maupun patung-patung yang besar. Nah, luar biasa memang. Nah, di tanggal 1 Juni ini, luar biasa, sudah menjadi satu tradisi bagi masyarakat Blitar sejak era Wali Kota Pak Jarod Saiful Hidayat. Itu ada satu kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku seni budaya, para budayawan Blitar Raya, itu mengadakan kegiatan Grebek Pancasila. Grebek Pancasila. Grebek Pancasila itu tidak lain tidak bukan adalah upaya daripada masyarakat seni budaya itu memperingati hari lahirnya Pancasila. Apa yang dilakukan? Ya mengadakan upacara dengan menggunakan tradisi budaya, pakaian kejawen. Kemudian di situ ada simbol-simbol sila-sila Pancasila berupa tumpeng-tumpeng yang besar. Kemudian di situ ada semacam narasi tentang Bung Karno. Nah, kemudian di kegiatan itu setelah diadakan upacara di sana di alun-alun Blitar, 5 tumpeng besar yang merupakan simbol-simbol daripada sila-sila Pancasila itu diarak rame-rame oleh para pelaku budaya. Kemana? Dibawa ke makam Bung Karno. Di makam Bung Karno dimana diacarakan ada penyerahan tumpeng agung ini kepada DPRD. Biasanya yang menerima adalah pimpinan DPRD, yang menyampaikan siapa? Itu inspektur upacara. Inspektur upacaranya wali kota. Nah, kemudian setelah itu diadakan acara genduri. Jadi tumpeng yang besar itu dimuakan bersama-sama, disambil siapkan tumpeng-tumpeng yang itu partisipasi daripada masyarakat. Dimuakan bersama tapi diujubkan bahwa inilah sebagai bentuk wujud rasa syukur kita semua warga masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Blitar Raya, atas berkah yang telah diberikan satu ideologi bangsa yang telah digagas oleh Bung Karno yang sampai sekarang tetap eksis menjadi ideologi bangsa dan sebagai alat pemersatu bangsa. Saya bisa bayangkan suasananya pasti sangat meriah sekali begitu ya Pak. Ini perayaannya dilakukan berapa hari begitu? Ya, rangkaiannya ada beberapa hari, Pak. Nah, termasuk setelah dilakukan acara genduri, kemudian ziarah, nyekar. Nah, setelah itu masih ada lanjutannya. Ada kirap lagi, ada kirap dari makam Bung Karno menuju DPRD Kabupaten Blitar di Kanigoro. Kemudian dari Kanigoro diacarakan lagi, kemudian ditambah pasukan-pasukan yang lain, ada dari adik-adik sekolah, dari pramuka, dari komunitas apa, itu arah-arah lagi ke kantor kabupaten. Nah, di sana juga melakukan perayaan malam harinya. Jadi tanggal 1 malam 2 itu diistilahkan dengan brokoan. Brokoan Pancasila. Brokoan itu apa? Brokoan itu ya selamatan tadi untuk ngalap berkah, juga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang didirikan oleh masyarakat kabupaten, ya agar ideologi Pancasila tetap lestari di bumi Nusantara, tetap menjaga NKRI, karena betapa pentingnya peringatan itu bagi kita semua, karena seyogianya peringatan itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Blitar Raya, tetapi di seluruh pelosok wilayah di negeri ini harus merayakan. Karena ini adalah ideologi kita semua, seluruh warga masyarakat Indonesia. Nah, alhamdulillah di tahun-tahun ini bahwa di banyak tempat sudah banyak melakukan, dan mudah-mudahan semakin hari semakin meningkat, karena yang penting sebetulnya tidak hanya sekedar kegiatan seremonialnya, tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan Pancasila yang sebagai ideologi bangsa ini bisa dilakukan, bisa diterapkan, bisa dijiwai oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan nyata sehari-hari. Wow, luar biasa. Kalau itu bisa dilakukan, maka sudah tidak ada itu percekcokan, pertentangan di antara kita. Betul, yang ada adalah musyawarah secara demokratis, bahwa kita saling toleransi, saling menghargai dan gotong royong. Karena esensinya daripada Pancasila itu kalau diperas adalah gotong royong. Gotong royong. Ini acara yang sangat positif sekali, dan apalagi di bulan Juni ini hari lahir Pancasila akan sangat kental sekali begitu ya, semangat spirit Pancasilanya begitu. Dan peran PDIP dalam memeriahkan acara tersebut seperti apa nih Pak di Blitar khususnya? Jadi kita sebagai motor penggerak, jadi baik
di masyarakat maupun di kegiatan-kegiatan itu, termasuk di kegiatan Bulan Bung Karno, kita juga mengadakan lomba pidato. Oh, oke. Lomba pidato yang itu mensejarahkan itu perjalanan Bung Karno, mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Dan luar biasa, ada salah satu siswa dari MTS itu hafal betul menceritakan bagaimana perjalanan seorang Soekarno mulai lahir sampai wafat itu sekitar 2 menit cukup itu. Begitu cepet, begitu hafalnya dan luar biasa. Dan ini setiap tahun di sana selalu diadakan lomba pidato Bung Karno, sarasian tentang materi Pancasila dan lain sebagainya. Nah, satu hal Mbak yang menjadi catatan kita semua dan menjadi keprihatinan kita semua, bahwa kenapa pelajaran pendidikan Pancasila sudah tidak dimunculkan lagi di pendidikan dasar, baik di SD ataupun di SLTP. Itu Pak ya? Iya. Sayang sekali, harusnya mungkin bisa dimotori juga nih oleh PDIP untuk ayo kita masukkan lagi pendidikan Pancasila di anak-anak sekolah dasar khususnya ya. Iya. Betul Mbak. Baik Pak, kita ngobrolin soal tema nih, karena memang kalau ngomong Hari Pancasila ini soal sejarah, dan saya yakin semangat Pancasila terus kita gaungkan begitu, apalagi di bulan ini memang harus semarak sekali, apalagi di Blitar begitu. Nah, kalau bicara mengenai Pak Guntur sendiri sebagai anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, ini tugasnya kalau saya lihat Pak, ini sangat luar biasa nih, berupa keuangan, perbankan begitu kan Pak, ya perpajakan, retribusi, lalu juga pemegang kas daerah, perusahaan patungan, ada lagi badan usaha dan penanaman modal, kemudian pengawasan keuangan dan pembangunan daerah. Ini sangat banyak dan berat pastinya untuk mengawal ini semua, Pak. Lumayan berat. Nah, itu bagaimana nih dengan pekerjaan yang begitu banyak dan berat ini, sehari-hari pengawasan dilakukan oleh Pak Guntur sendiri bagaimana nih? Ya, memang mitra komisi kami itu adalah mitra daripada dinas-dinas penghasil. Penghasil untuk apa? Untuk pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Maka kegiatan-kegiatan kami selain melakukan kegiatan monitor, kunjungan kerja ke mitra-mitra ini, kami juga melakukan komunikasi dengan para pihak agar apa? Agar bagaimana dari tahun ke tahun PAD ini selalu meningkat. Nah, selalu meningkat. Kami akhir-akhir ini menyoroti beberapa hal. Yang pertama terkait dengan Bank Jatim yang sekarang lagi muarak menjadi persoalan yang sangat krusial. Yang kedua, banyaknya potensi-potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal. Nah, ini perlu kita gali sedemikian rupa. Nah, tentu Komisi C tidak bisa melakukan sendiri, harus bekerja sama. Artinya harus jalan bareng dengan eksekutif. Karena bagaimanapun DPRD dengan eksekutif adalah merupakan pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sehingga harus bermitra, bersinergi, saling mengingatkan demi apa? Demi tujuan Jawa Timur untuk lebih baik, terutama urusan PAD. Itu, baik. Mbak. Ya. Nah, untuk Bapak sendiri sebagai anggota Komisi C ini, apakah posisi yang Bapak tempati saat ini memang Bapak yang memilih begitu? Oh, saya mau Komisi C aja karena saya suka menghitung-hitung begitu ya. Saya suka mengawal untuk pengawasan gitu pada lembaga-lembaga negara ini. Atau mungkin memang diutus oleh fraksi begitu? Ya. Jadi dulu pada saat penentuan masuk di komisi apa, sebenarnya fraksi ini memberikan kesempatan, memberikan ruang kepada semua anggota fraksi ini untuk memilih. Jadi pilihan satu komisi apa, pilihan kedua komisi apa, kemudian pilihan ketiga itu apa, gitu ya. Nah, kami dulu itu sebetulnya memilih komisi E karena menaungi tentang pendidikan, kesejahteraan rakyat, kebudayaan, olahraga. Nah, kebetulan saya ini aktif di dunia seni budaya. Nah, agar kami bisa fokus melaksanakan tugas di lapangan, di dapil kami, di Blitar Kota, Blitar Kabupaten, dan Tulungagung, saya kepingin masuk di komisi E. Tetapi fraksi memerintahkan lain. Barangkali pandangan fraksi, wah ini kan sudah biasa dilakukan ini. Nah, ini dunia baru harus masuk, biar paham, biar ngerti. Walaupun kami harus belajar kembali ini. Karena menurut bagi kami, Komisi C adalah dunia baru yang kami harus belajar dari awal, sehingga kami harus ngerti, harus tahu harapan fraksi kenapa menempatkan
anggota-anggotanya di banyak komisi-komisi itu memberikan kesempatan kepada semua anggota komisi untuk belajar tentang apa tugas tanggung jawab di masing-masing komisi. Itu Mbak. Oke, dan untuk secara umum Pak, kalau tadi kan saya mungkin menjelaskannya beberapa rincian-rincian begitu ya. Mungkin yang tengah menyaksikan pengen tahu secara umum begitu, apa sih yang diawasi oleh Komisi C ini? Ya, sekali lagi Komisi C bermitra dengan dinas-dinas penghasil. Tujuannya bagaimana mengawal PAD ini dari tahun ke tahun, jangan sampai merosot, harus selalu meningkat. Potensi-potensi apa kira-kira yang perlu digali sedemikian rupa agar PAD ini dari tahun ke tahun ada penambahan, Nah, kalau terjadi kemunduran terhadap ada potensi apa yang perlu gali, itu akan diserusi oleh Komisi C. Apa contohnya? Ini kita melihat dari sisi pajak kendaraan bermotor, Mbak. Pajak kendaraan bermotor. Jadi biasanya penertiban kendaraan bermotor itu melalui petugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian, itu pada saat mereka melakukan tugas itu di jalan raya, kalau ada yang lewat kedapatan, ya itu baru ditertibkan, ditanyakan, diingatkan, ditilang untuk bayar pajak dan lain sebagainya. Tetapi di luar itu masih banyak masyarakat kita yang perlu disadarkan tentang kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Apakah masih banyak? Banyak. Berapa kira-kira di Jawa Timur ini? Nah, kalau tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor itu kurang lebih sampai 85%, bahkan di Jawa Timur itu lebih tinggi daripada di Jawa Barat, tetapi bukan berarti yang 15% ini diabaikan atau 15% ini dibiarkan tidak tertangani. Justru ini yang 15% ini harus tertangani dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan sosialisasi. Itu Pak. Oke, sosialisasi itu dilakukan ke setiap daerah, iya, Pak? Iya, terutama di masyarakat pelosok-pelosok itu. Iya, betul sekali. Karena di sana, kalau kami tahu, kami melihat, kami sangat memahami banyak kendaraan, mohon maaf, yang telat bayar pajak itu banyak. Bahkan ada telat, Pak, ada Pak. Iya, banyak sekali, Mbak, banyak sekali. Iya. Coba, dan banyak mereka itu ada STN, tidak ada BPKB, ada BPKB tidak punya STN. Coba kali itu dilakukan pemutihan, diberikan kesempatan untuk ngurus, terus mereka juga diberikan penjelasan bahwa ini tidak ada akan denda, tidak ada itu. Mungkin ini akan menimbulkan satu kesadaran masyarakat dengan kesadaran diri tanpa merasa dipaksa, mereka akan membayar itu. Nah, kalau mereka punya kesadaran itu, maka PAD dari sisi pajak kendaraan bermotor dan balik nama ini akan meningkat. Nah, inilah satu sosialisasi yang mesti harus dilakukan oleh para pihak. Tidak bisa hanya mengandalkan dari satu OPD, tetapi banyak pihak terlibat. Banyak terlibat itu siapa saja? Ya, Pak. Maka karena kabupaten kota juga mendapat porsi yang lebih ya dengan opsi pajak ini. Nah, mereka juga banyak melakukan kegiatan sosialisasi. Caranya apa? Kerjasama dengan pemerintah desa, melakukan identifikasi ke desa masing-masing. Nah, kalau mereka masing-masing desa melakukan identifikasi, kalau warganya punya kendaraan, ini belum pajak, ini pajaknya kurang apa, maka ini adalah sumber data yang sangat penting bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menghitung berapa kira-kira kalau ini ditertibkan, berapa anggaran yang bisa masuk, bisa meningkatkan PAD yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kalau untuk pengupdatean datanya itu biasanya dilakukan sebulan sekali begitu Kak, Pak? Iya, harus sebelumnya dilakukan, terus kemudian sosialisasi di tempat-tempat umum, di pasar, di pusat keramaian, dan bahkan kalau perlu, pembayaran pajak itu tidak harus datang di Samsat. Pembayaran pajak itu cukup di tempat-tempat keramaian yang itu dihadiri oleh petugas Samsat dengan membawa mobil pembayaran pajak. Sehingga masyarakat harus diberikan kemudahan. Mereka punya kesadaran tinggi untuk membayar pajak, tetapi karena keterbatasan waktu, maka mereka enggan untuk datang di Samsat. Ini satu persoalan. Sehingga kita harus jemput bola. Nah, caranya adalah petugas ini membawa mobil
Samsat, ya, Samsat datang ke desa-desa, ke pusat keramaian, ke pasar, kemana tempat keramaian, memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran itu. Itu, Mbak. Iya, tapi kadang tuh Pak sebetulnya mungkin mereka takut disita kendaraannya Pak karena belum bayar pajaknya lama gitu loh Pak. Itu. Mungkin begitu, makanya mereka enggak datang ke Samsat karena itu mungkin Pak. Diawali dengan sosialisasi, tentu mereka akan tidak ada pemikiran bahwa ini akan disita. Karena yang sudah terlanjur lama, ini kadang-kadang malah diblong. Nah, ini kan persoalan ini. Coba kalau itu diberi kesempatan, udah, tidak apa-apa yang sudah, tapi selanjutnya ini ditertibkan. Ayo, semua kendaraan harus ada STNK. Semua kendaraan harus ada BPKB-nya. Bagaimana STNK ada? Bagaimana kalau itu dari luar ada balik nama? Dipermudah. Yang jadi kendala adalah pertama, masyarakat yang pinggiran itu jauh ke Samsat. Itu satu. Yang kedua, tidak bisa langsung jadi lama. Harus nunggu berapa bulan, berapa minggu. Ini masyarakat kadang-kadang enggan. Nah, belum lagi, biasanya kalau mereka tidak mau datang nitip. Nah, nitip itu malah tidak judul. Artinya, solusi jadinya ya? Iya, tidak solusi. Uangnya sudah keluar, tetapi STNK tidak muncul. Karena ada pihak ketiga yang tidak amanah begitu ya Pak. Itu persoalan itu. Tapi kadang memang itu seperti itu karena mereka takut. Udahlah pakai ini aja calo-calo begitu nggak sih Pak? Nah ini gimana nih menyikapi calo-calo di kadang nih Pak? Sebetulnya kita sudah himbau Pak, di tempat-tempat keramaian itu bayarlah pajak pada tempatnya. Jangan melalui calo. Tetapi calo ya tetap ada. Terus mereka tetap menggunakan fasilitas calo itu. Ini loh. Kenapa kok pakai calo? Yang pertama motivasinya nggak mau ribet gitu, nggak mau ribet, maunya praktis, cepet, nggak usah ngurus, nanti tahu-tahu beres. Padahal resikonya ya kadang-kadang malah nggak selesai. Malah rugi. Nah, bener. itu dari sisi pajak kendaraan bermotor dan kemudian balik nama. Nah, caranya sekali lagi bagaimana sosialisasi ini ditingkatkan melalui semua aparat, termasuk kawan-kawan anggota DPRD, baik DPRD Provinsi Jawa Timur maupun DPRD Kabupaten Kota. Kenapa kok melalui kawan-kawan anggota legislatif? Karena mereka sering bersosialisasi kepada masyarakat. Sering mengadakan kegiatan dengan masyarakat banyak. Baik itu di kegiatan reses maupun kegiatan sosialisasi, seminar, lokakarya, sarasehan, ataupun kunjungan dapil. Setiap mereka kunjungan itu disisipkanlah sosialisasi tentang kewajiban atau memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tertib pajak. Nah, itu penting, Mbak. Itu penting. Dan ini media efektif sekali. Di samping juga ada media elektronik, media cetak, selebaran, dan lain sebagainya. Penting ini kira-kira kok dilakukan semua pihak ini untuk membantu bagaimana PAD meningkat dari sisi pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor. Nah, kalau ngomong tadi pemutihan Pak, untuk konsep pemutihan yang ada di Jawa Barat itu, cocok nggak Pak kalau diterapkan di sini? Kira-kira loh. Iya. Pandangan Bapak nih. Itu menarik sekali itu. Menarik sekali. Dan sebetulnya masyarakat Jawa itu juga kepingin semacam itu. Kenapa Jawa Barat memberlakukan pemutihan? Karena kalau kita tahu sebetulnya sesuai data yang sudah masuk dari Samsat ini, bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor ini lebih tinggi Jawa Timur daripada Jawa Barat. Wow, Jawa Timur lebih tinggi kepatuhannya. Boleh tepuk tangan dulu dong, keren loh. Jawa Timur ini tingkat kepatuhannya sudah hampir mencapai 85%. Wow, 85% ya? 85% dari pemilik semua kendaraan bermotor. Wow, dulur Anda luar biasa semua ya. Iya. Nah, yang kurang patuh, atau lupa patuh, itu kurang lebih sekitar 15%. Mungkin tidak sengaja tidak patuh. Nah, kalau di Jawa Barat, tingkat kepatuhannya 50%. Nah, sehingga harus ada satu gebrakan agar ada penertiban surat-surat kendaraan bermotor dengan melakukan pemutihan. Nah, tetapi bukan berarti di Jawa Timur ini tidak perlu. Ini tetap perlu. Pemutihan ini. Karena apa? Memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan yang tidak lengkap surat-suratnya, STN, BPKB dan lain sebagainya, ini diberikan ruang untuk dilakukan pemutihan. Nah, mereka menunggu, rata-rata menunggu. Tetapi kenapa setelah dibuka pemutihan kadang-kadang responnya kok tidak maksimal? Sekali lagi, kuncinya pada sosialisasi. Ada wacana
bahwa pajak kendaraan bermotor ini kalau pemutihan dikenakan sekian, ada peningkatan pajak dan lain sebagainya, ada denda dan lain sebagainya. Itu tidak betul itu. Salah karena ya, Pak? ini akan membuat masyarakat menjadi enggan dan takut. Jadi biaya pemutihan atau membayar pajak itu tetap seperti tahun sebelumnya. Jadi tetap cuma kewajiban ini harus dilaksanakan, Artinya harus ada kewajiban mereka untuk membayar pajak. Tidak boleh tidak. Penertiban tidak hanya dilakukan oleh petugas dari Polri di Satlantas di jalan-jalan raya, tetapi penertiban itu lebih pada identifikasi sebenarnya, identifikasi ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Kalau mereka merasa dicatat, mereka daripada dicatat malu. Nah ini bayar saja. Nah bayarnya biar mudah, nggak gampang, nggak perlu jauh-jauh ke Samsat. Harus ada petugas membawa mobil yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di tempat-tempat umum. Ini salah satu solusi. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah bahwa peningkatan pajak dari kendaraan bermotor untuk akan meningkat di Jawa Timur ini. Dan ini yang kita harapkan. Tapi Pak, ngomong-ngomong kalau misal ada pemutihan begitu ya, diputihkan begitu ya, mereka kan nggak kena istilahnya denda begitu kan ya. Nah ini apakah bisa menurut Bapak menjamin kira-kira next mereka akan patuh untuk tepat membayar begitu, kalau menurut pandangan Bapak? Atau pengalaman Bapak sejauh ini? Ya, ini bagian daripada upaya. Bagaimanapun upaya itu mesti harus ditingkatkan. Kenapa kok diupayakan? Karena potensi apa? Potensi untuk menaikkan PAD Jawa Timur dari sisi pajak kendaraan bermotor. Dan saya yakin kalau sosialisasi ini dilakukan sampai di pelosok-pelosok dan kemudian banyak kemudahan yang dilakukan, terus dipercepat pelayanan. Saya pikir masyarakat Jawa Timur kok semangat sekali tuh untuk melakukan bayar pajak atau pemutihan ini. Dan sebenarnya ini dari tahun ke tahun selalu ditunggu. Selalu ditunggu, Pak. Bener ini. Saya orang kampung, orang desa, jadi tahulah keinginan daripada masyarakat desa di pinggiran Jawa Timur ini. Gitu, Pak. Tapi Pak, untuk PKB atau pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur ini apakah berpengaruh signifikan gitu terhadap anggaran pendapatan belanja daerah 2025? Ya, cukup lumayan lah, cukup lumayan. Karena selama ini cukup diandalkan pajak dari sisi kendaraan bermotor, walaupun pada akhirnya harus berkurang banyak, 4 triliun sekian itu yang harus dibagi kepada pemerintah kota kabupaten. Nah, tetapi bagaimanapun ini kita juga tidak boleh putus asa, harus tetap digali. Nah, untuk menutupi itu semua, Mbak, tentu harus ada dari sisi lain. Apa sisi lain? Pertambangan, kemudian pertanian. Kalau pertambangan itu apa? Banyak masyarakat-masyarakat yang di wilayah banyak sumber daya alam galian yang itu punya semangat untuk proses izin, tapi proses izin itu menurut mereka ini sulit. Nah, waktu ditangani Provinsi Jawa Timur aja lama sulit kayak gitu, apalagi sekarang diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, harapan kita bagaimana pajak galian ini ditangani kembali oleh Provinsi Jawa Timur. Kalau itu ruang perizinan dari galian-galian itu kita permudah sedemikian rupa, itu tentu akan luar biasa. Bayangkan sekarang kendaraan ke sana kemari, itu jalannya jadi hancur rusak. Nah, dari mana kita ngambil untuk perbaikan jalan? Ya dari pajak, terutama itu dari perizinan dan lain sebagainya itu. Nah sekarang hasil bumi kita, sumber daya alam kita ditaruh untuk membangun, tol, bikin tol itu berapa banyak, berapa ratus kilo itu yang dibangun oleh pemerintah Jawa Timur, ya di wilayah Jawa Timur maksudnya. Nah itu membutuhkan galian yang luar biasa, baik itu tanah uruk, kemudian pasir dan lain-lain. Nah kalau izin ini diberikan, wah tentu semangat masyarakat untuk ngurus izin sangat luar biasa. Kemudian barangkali ada pertanyaan begini, kan pengusaha galian tidak boleh melayani untuk proyek-proyek strategis nasional. Nah, ya memang tidak boleh, mereka punya izin. Tetapi yang punya izin itu berapa? Lah yang tidak punya izin kan akhirnya kan diajak kerjasama, setor ke mereka, akhirnya bisa ikut melayani itu. Ya, coba kalau mereka itu diberikan ruang kesempatan, diberikan izin, dipermudah izinnya, mereka semangat semua. Karena ini sumber kehidupan daripada masyarakat yang dekat dengan sumber daya alam.
Mbak tahu itu di wilayah Kediri, Ya. itu ada sungai yang luar biasa. Di daerah Blitar, Tulungagung, di daerah Lumajang yang top luar biasanya, pasirnya nomor 1 itu. Lumajang ya. Ya, kemudian di Banyuwangi, banyak Pak itu Pak. Coba itu lebih dimaksimalkan lagi dalam rangka memberikan pelayanan terkait pengurusan izin-izin ini, maka tentu peningkatan PAD dari sisi pertambangan ini tentu akan lebih bisa dimaksimalkan lagi. Itu Mbak. Oke, Pak, ini mungkin juga pertanyaan mewakili para dulur-dulur Jawa Timur yang menyaksikan begitu. Sebenarnya APBD Jatim ini untuk apa gitu loh Pak? Ya, APBD Jawa Timur ya tentu untuk masyarakat Jawa Timur. Sesuai judulnya kan Ya. anggaran pendapatan belanja daerah. Ya. Ini belanjanya apa aja gitu loh Pak sebetulnya Pak? Simpelnya gitu apa gitu? Ya memang selain untuk belanja pegawai, belanja modal, untuk pembiayaan macam-macam yang dulu diarahkan kepada kesehatan yang dulu kesehatan 10% akhirnya sekarang meningkat menjadi 9%. Kemudian yang biaya yang dialokasikan untuk pendidikan 20% sekarang sudah meningkat menjadi 32%. Nah, ini juga untuk menumbuh kembangkan dari sektor ekonomi, terutama UMKM. Nah, semua butuh sentuhan daripada pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, terutama yang UMKM, ini pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Penanaman Modal, perizinan 1 pintu, ini sudah memberikan apresiasi dan gerak cepat yang sangat luar biasa. Mereka wajib datang pertama untuk melakukan konsultasi komunikasi, tetapi untuk selebihnya ini bisa melakukan melalui alat komunikasi yang lebih canggih lagi. Nah, ini satu langkah-langkah atau upaya-upaya daripada pemerintah Jawa Timur untuk melakukan pelayanan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat UMKM. Nah, tetapi jangan sampai dibiarkan masyarakat, para pegiat ekonomi UMKM ini setelah mereka bisa produksi, mereka tidak bisa jual. Mereka punya semangat, punya sumber daya alam yang luar biasa untuk diolah menjadi produk yang punya nilai ekonomi tinggi. Biasanya kendalanya adalah pertama legalitas. Dia butuh legalitas. Tanpa ada legalitas, mereka juga kesulitan memasarkan. Yang kedua, harus ada support bantuan anggaran atau bantuan lunak. Kalau perlu ada bantuan yang tidak perlu ada jasa. Nah, walaupun harus bergulir atau mengembalikan. Yang ketiga adalah proses pemasaran. Keterlibatan pemerintah ini sangat menentukan maju tidak berkembang tidaknya dari sektor ekonomi, terutama sisi UMKM. Nah, ini masyarakat kita di pinggiran itu luar biasa. Seperti Mbak, seperti ada di Ponorogo. Itu ada satu desa yang dipimpin oleh kepala desa. Tidak ada ibu-ibu yang ada di masyarakat itu tidak berkarya, semua berkarya. Jadi kalau mereka punya produksi di kebun itu ketela, singkong, kemudian pisang, macam-macam, mereka harus bisa ngolah sendiri. Dijual keluar itu melalui BUMDes. Didanai dari mana? Pinjam ke dana yang ada desa, koperasi desa. Semua dikelola di desa. Tidak ada ibu-ibu yang tidak produktif, semua produktif. Hebat itu. Nah, sehingga untuk banyak kepentingan mereka sudah tidak bingung. Kalau mereka sudah produksi, menghasilkan, maka kesejahteraan masyarakat itu tentu sudah tercukupi atau meningkat. Kalau kesejahteraannya meningkat, mereka akan nyaman berusaha ini. Oke. Nah, tadi kan di fakta Bapak bahwa APBD ini ada juga anggaran untuk para UMKM gitu ya. Itu kira-kira dalam bentuk kucurannya dalam bentuk dana segar atau pinjaman lunak atau pinjaman keras gitu Pak? Ya. Itu memang bervariatif Pak. Ada yang memang bantuan hibah kepada UMKM itu biasanya berupa alat-alat. Itu bantuan itu bisa langsung diberikan oleh eksekutif melalui dinas koperasi atau dinas perdagangan, dan bisa juga melalui aspirasi yang diperjuangkan oleh kawan-kawan anggota dewan melalui dana aspirasi, dana pokir. Itu diarahkan ke mereka. Nah, tetapi yang jadi kendala sekali lagi, jangan sampai setelah mereka dapat bantuan itu mereka tidak produktif dan tidak bisa menjual hasil produksinya. Nah, harus tetap ada dikawal. Harus ada Bapak Asuh. Siapa itu Bapak Asuh? Bapak Asuh itu ya pengusaha-pengusaha besar. Sehingga mereka tidak perlu susah-susah setelah produksi dikirim kepada perusahaan sebagai Bapak Asuh lah nanti yang
menjual atau mendistribusikan ke daerah-daerah lain. Nah, itu untuk menjaga kontinuitas produksi mereka. Karena sehebat apapun produksi itu, kalau penjualannya tidak lancar, maka produksi itu akan terganggu dan menjadi tidak lancar. Ini. Ya. Dan itu harus dalam pengawasan terus ini. Dinas tidak boleh tidur untuk urusan UMKM ini di Jawa Timur. Betul sekali, Pak. Ya. Karena memang harus dipantau ketat ya, Pak Oh ya. iya, harus ketat sekali ini, Pak. Nah, tadi Bapak juga sempat menyampaikan soal pendidikan nih, Pak. Ya. Ini biasanya masyarakat juga nungguin nih, karena alokasi anggaran pendidikan nih 32% betul ya? Ya, meningkat. Ini meningkat ya? Ini luar ya. biasa sekali. Nah, ini apakah juga termasuk beasiswa gratis untuk anak SMA, SMK gitu untuk pendidikan mereka? Ya. Jadi memang sebagian diarahkan untuk itu, untuk beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi, tapi sebagian juga dialokasikan untuk peningkatan sarana prasarana, sehingga kualitas anak-anak didik kita menjadi meningkat. Nah, maka Jawa Timur ini sangat-sangat memberikan kemudahan bagi yayasan atau siapa yang ingin mendirikan sekolah SMK. SMA jalan terus, SMA jalan terus. Tapi SMK ini perlu ditingkatkan, dipermudah perizinannya. Kenapa? Mencetak siswa lulusan siap kerja, masuk dunia kerja. Kalau Mbak tahu bahwa di Jepang waktu kita kunjungan kerja itu ada penjelasan dari sana. Di sini sangat banyak membutuhkan tenaga kerja, karena tidak banyak mereka yang berpasangan, berkeluarga. Nah, tenaga-tenaga muda itu tidak banyak didapat di sana. Nah, pemerintah Jepang sendiri sangat membutuhkan tenaga kerja dari negara tetangga. Nah, kalau itu menjadikan satu kesempatan, menjadikan ruang bagi anak didik, kenapa tidak? Tinggal apa yang dilakukan? Ya, pemerintah Jepang kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur minta tenaga kerja untuk dididik di bidang ini, itu dan lain sebagainya, jumlahnya sekian. Nah, sehingga pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tinggal mendistribusikan, SMK yang bagus sana, yang jurusan informatika ini, jurusan pabrikan ini, yang jurusan apa ini, kan tinggal gitu aja. Nah, kalau kita bisa menyiapkan tenaga-tenaga yang siap langsung kerja dari anak didik SMK, nah ini satu peluang yang sangat luar biasa. Kenapa kok harus kita kirim keluar? Karena kita belum mampu menyiapkan pabrik-pabrik yang harus dipekerjakan putra-putra sendiri. Tapi terpaksa harus dikirimkan dulu. Tapi suatu ketika harapan kita masyarakat bahwa negeri kita bisa menyerap tenaga kerja dari anak-anak kita sendiri. Gitu, betul. Mbak. Sambil juga menyerap ilmu juga ya, Pak. Iya, Karena kan ke negara lain pasti ada ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan, dipakai gitu ya. Nah, ngomong soal memberikan mereka pendidikan untuk bisa ke negara lain begitu, Pak. Ya itu ada pelatihannya pasti. Oh iya. Gratis nggak Pak pelatihannya? Pelatihan itu bisa dilakukan di sekolah-sekolah atau lembaga latihan kerja itu. Seperti BLK. BLK itu dihidupkan, disupport, memberikan ruang kepada anak-anak yang barangkali putus sekolah dan lain sebagainya untuk dididik. Kemudian itu memang dipersiapkan untuk bisa kerja itu. Di samping mereka mau kerja di negara sendiri, mereka kalau bisa memang dipersiapkan untuk kerja di negeri asing. Nah, itu penting itu, Pak. Karena kalau sampai nanti pengangguran ini melimpah, ini adalah malapetaka dari pemerintah ini. Karena bagaimanapun semua masyarakat, semua pemuda kita harus butuh kerja, karena kerja itu untuk menghidupi kehidupannya, maka kita harus menyiapkan apa yang cocok untuk mereka. Gitu, apa perbengkelan, apa urusan apa, monggo terserah saja sesuai keinginan masing-masing. Iya. Nah, Pak, tapi ngomong-ngomong APBD ini kan nggak terserap untuk belanja para pegawai aja kan, Pak ya? Banyak untuk rakyat kan, Pak? Pasti ya, Pak? Iya. Soalnya semua rakyat diwakili saya nih, Pak. Oh iya. Jadi memang dana untuk rakyat itu jauh lebih besar untuk para pegawai begitu ya? Iya, inilah. Ya bagaimanapun, ini sudah tradisi ya begitu. Sebenarnya ya harus dibatasi, kemudian harus banyak yang dialokasikan kepada masyarakat, karena APBD ini harus pro kepada masyarakat, kepada rakyat. Gitu. Luar biasa. Nah, ngomong soal ini Pak, retribusi ini kan juga menyumbang dari APBD juga ya Pak? Oh iya. Sejauh ini berapa persen Pak sumbangannya itu? Waduh, kayaknya detailnya tidak paham. Tapi cukup besar ya? Ya, cukup besar. Nah, retribusi ini baik retribusi di pasar milik provinsi, kemudian di pelabuhan itu, kemudian di terminal milik provinsi. Nah, ini kan juga luar biasa Mbak ini. Nah, cuma harus sekali lagi penanganan harus maksimal, jangan sampai terjadi kebocoran.
kalau kebocoran-kebocoran dilakukan ya kebocoran itu siapa tuh pelakunya? Ya oknum. Pertama oknum, yang ketiga ya calo-calo tadi. Baik. Itu loh. Nah Pak, kalau bicara soal APBD Jatim ini kan yang saya yakin supaya tepat sasaran, kan banyak sekali ini pos-posnya begitu kan, otomatis harus tepat sasaran begitu kan ya Pak, jangan sampai melenceng karena pastinya kan dari rakyat untuk rakyat begitu kan. Nah, apa ada evaluasi yang dilakukan begitu oleh Komisi C khususnya untuk menggenjot APBD Jatim supaya tepat sasaran itu Pak? Ya, tentu Mbak, bahwa kami secara periodik sesuai jadwal komisi ini kan mesti komunikasi dengan dinas-dinas terkait. Nah, bagaimana anggaran ini tepat sasaran agar bisa dinikmati oleh masyarakat, masyarakat juga tahu bahwa anggaran ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, kan begitu. Nah, maka kami selalu mengawal dengan melakukan komunikasi, koordinasi dengan dinas terkait. Karena banyak keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan kepada kami, para wakil rakyat dari semua dapil yang ada di Jawa Timur, yang akhirnya kita bawa di dalam rapat kerja. Dan ini merupakan bagian yang penting karena tugas kami sebetulnya itu harus memperjuangkan masukan, pendapat, aspirasi masyarakat di dapil kita masing-masing. Karena dapil kita masing-masing di Jawa Timur ada 14 dapil dan ini sudah terwakili oleh semua kawan-kawan dari banyak fraksi yang ada di komisi. Itu tentu menjadi materi bahasan yang sangat penting menurut kami semua. Dan kami di Komisi C, Pak Ketua pimpinan yang ini sangat bijaksana sekali. Ayo, silakan sampaikan kalau ada kendala keluhan. Mumpung mitra kita, kita dengan UPD itu mitra itu sahabat. Sahabat mikir Jawa Timur, bagaimana Jawa Timur lebih baik. Bagaimana masyarakat Jawa Timur itu tidak ada keluhan. Apakah ada keluhan? Selalu ada. Kurang terus, memang iya. Karena apa? Memang di sana sini ya mesti ada kebutuhan macam-macam. Sementara anggaran terbatas. Kalau mencukupi kebutuhan Jawa Timur hanya dalam 1 tahun anggaran, tentu itu tidak mungkin. Harus bertahap. Nah, ini yang juga harus dipahami oleh masyarakat, agar masyarakat juga paham bahwa untuk menyelesaikan semua tugas tanggung jawabnya pemerintah Provinsi Jawa Timur selama periode kepemimpinan gubernur wakil gubernur, ya ini harus tuntas. Kalau belum tuntas bagaimana? Ya dilanjutkan periode gubernur berikutnya, siapapun mereka, dengan semangat yang sama ya Pak. Dengan semangat yang sama. Supaya hasilnya optimal. Karena siapapun pemimpinnya, mereka tentu berpikir berjuang untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur. Siapapun mereka. Dan siapapun anggota komisinya juga mereka berjuang juga untuk Jawa Timur pastinya ya. Sama saja. Luar biasa Pak Guntur. Waduh, tanpa terasa kita harus berpisah Pak Guntur. Terima kasih banyak atas kesempatannya, sharing-sharingnya. Jadi saya semakin paham, semakin tahu, dan saya yakin dulur-dulur Jawa Timur juga semakin mengerti bahwa APBD ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Guntur. Sehat selalu, salam buat tim semuanya, dan juga dulur terima kasih buat kebersamaan Anda. Semoga program ini memberikan benefit, memberikan manfaat untuk kita semua, menjadi paham, semakin sadar kita bahwa Jawa Timur adalah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan minum dulu Pak.